Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 10 dan ayat 15 sampai 22. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersabda, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat." Selanjutnya Allah bersabda kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah kau sebut lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja pelbagai bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah bersabda, "Tidak, istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga." Sesudah selesai bersabda kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4.
Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah terbuka pada yang di luar nalar. Dalam kitab suci, terdapat banyak kisah yang sulit dipercaya kebenarannya bila penilaian tergantung semata pada pertimbangan nalar. Sebab apa yang terjadi itu sering di luar kelaziman. Mana mungkin wanita dengan umur 90-an tahun dapat melahirkan keturunan? Mana mungkin hanya dengan kata-kata orang yang sudah sekian waktu lamanya sakit tiba-tiba menjadi sembuh. Tetapi memang kenyataannya ada kejadian luar biasa seperti itu, sebagaimana yang dialami oleh Sarah istri Abraham yang sudah lanjut usia tetapi melahirkan seorang anak bernama Ishak. Begitu juga dengan yang dialami oleh seorang yang sakit kusta, yang kemudian sembuh hanya oleh kata-kata dari Yesus yang menginginkannya untuk sembuh setelah mendengar permintaan si sakit kusta itu. Kejadian-kejadian luar biasa yang sulit dimengerti secara nalar ini memberi petunjuk kepada kita akan peran pihak lain di luar manusia yang telah menyebabkannya. Dalam kisah mengenai Sarah istri Abraham yang sudah tua itu, Allah yang melakukan kejadian luar biasa itu atas dirinya. Dalam kisah orang sakit kusta yang sembuh itu, Yesuslah yang membuatnya. Tentu Yesus di sini tidak dilihat sebagai manusia semata, tetapi Dia adalah juga Allah sendiri. Dan sesungguhnya Allah telah melakukan perbuatan luar biasa ini atas manusia, bukan pertama-tama untuk menunjukkan kekuasaannya, melainkan menunjukkan kasih dan kemuliaannya bagi keselamatan manusia. Saudara-saudariku terkasih, dari kisah luar biasa yang menggugat keyakinan satu-satunya pada logika, kita dituntun untuk terbuka pada pertimbangan lain di luar nalar atau logika semata dan tidak tergantung semata-mata padanya. Sebab bila demikianlah yang terjadi, maka ada banyak kejadian yang kebenarannya tak terbantahkan, tetapi tidak diterima dan tidak dipercaya karena jauh dari jangkauan nalar. Dan sesungguhnya
Allah berada di balik setiap kejadian luar biasa yang berada di luar jangkauan nalar itu. Semoga demikian. Amin.